Halo, nama saya Felix Andaria, umur 29, pekerjaan tenaga ahli di Provinsi Sulawesi Utara. Background keluarga saya terlahir di keluarga yang berbeda agama. Papa saya seorang Muslim dan ibu saya Kristen. Kalau untuk latar belakang suku, papa saya adalah seorang bersuku Jawa Timur. Lebih tepatnya di Surabaya. Banyuwangi. Kalau mama saya Sulawesi Utara di Kepulauan Sangihe atau Sangir. Kalau agama saya adalah agama Kristen, dan kalau makna agama buat saya adalah agama itu buat saya seperti aturan-aturan atau tata cara. Dalam artian, kalau aturan itu menjaga tingkah laku saya, jadi saya bisa menjaga tingkah laku saya tetap baik itu bersandar kepada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh agama saya. Terus itu juga tata cara saya untuk bisa bersyukur, bisa berdoa, bisa berhubungan dengan Tuhan, bisa mensyukuri segala sesuatu itu saya dapat lewat agama dengan tata caranya yang tadi. Kalau saya bisa yakin dengan agama saya sekarang karena pertama saya belajar tentang agama saya mendalami tentang agama saya yang mengajarkan tentang kasih. Nah, kenapa saya yakin? Karena agama yang saya tekuni sekarang, yang saya yakini sekarang itu adalah agama yang mengajarkan untuk mengasihi, mengajarkan tentang cinta. Karena ada di Alkitab, di agama saya itu di kitab mana saya lupa. Cuman di situ mengajarkan bahwa kita saling mengasihi. Jadi kasihi sesama manusia, kasihilah musuhmu, dan kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi semua hukumnya hukum kasih begitu. Jadi akhirnya itu membuat saya bisa bersosialisasi dengan manusia, mengedepankan kasih daripada latar belakang mereka, ras, suku, dan agama. Makanya saya yakin dengan agamanya saya. Jadi bapak saya itu tidak marah, tidak apa, jadi dia biasa aja. Karena dia kebetulan muslim yang tidak terlalu mempermasalahkan masalah agama. Dan waktu kecil juga saya sempat mengikuti dua ajaran agama ini. Jadi Jumat saya ke masjid, Minggu ke gereja. Begitu. Jadi orang tua saya kebetulan orang tua yang tidak terlalu mengekang anaknya untuk fanatik kepada agama yang dianut begitu. Fanatik iya, tapi tidak gimana ya, maksudnya tidak berpikiran yang mana agama ini harus dengan agama ini, karena mereka aja beda agama begitu. Jadi begitu sih. Kalau berpikir untuk pindah, pernah sekali. Karena bukan karena itu agama yang dianut bapak saya, makanya saya pingin pindah, bukan. Tapi lebih ke saya merasakan kalau di Muslim kayaknya damai, nyaman begitu. Karena kalau kita lihat setiap hari Jumat begitu, mereka bergerombol pergi sama-sama di masjid, terus kayak sholat Id begitu. Entah kenapa saya merasa itu hal yang sangat indah saja dilihatnya begitu, Pak. Makanya sempat ada kepingin ikut begitu, ikut agama seberang. Dan waktu berpikir untuk mengikut agama Muslim, saya kan konsultasi ke ibu saya yang Kristen. Nah, ibu saya itu berkata nggak apa-apa kalau memang mau pindah, tidak masalah. Cuman kamu itu kalau seandainya, jadi ibu saya bilang begini, kalau memang kamu mau pindah ke Muslim, jadilah Muslim yang betul-betul taat. Dalam artian begini, kalau seandainya kamu jadi Kristen, terus kamu mau pindah Muslim, itu ketaatan kamu di ibadah setelah kamu Muslim harus lebih tinggi dari sejak kamu Kristen, begitu loh.
sedangkan Kristen aja kamu bolong-bolong ibadahnya, kamu tidak betul-betul taat ke agama yang kamu anut sekarang, bagaimana ketika kamu pindah Muslim? Bahkan kamu, maksudnya kalau kamu pindah Muslim terus imanmu atau ketaatan ibadahmu tidak lebih baik dari yang Kristen, ya ngapain kamu ibaratnya malu-maluin agama Muslim begitu, tahu-tahu berpikir 2 kali dulu. Terus saya pikir iya juga, maksudnya kalau seandainya saya pindah cuman karena berdasarkan kenyamanan atau apa, itu terlalu cetek begitu kan. Karena mungkin saya belum menemukan aja Kristen yang kayak gitu. Karena kehidupan saya dulu kan memang bukan kehidupan yang ruang lingkupnya banyak orang Kristen gitu. Jadi saat saya kuliah di Manado, itu 2012, saya merantau dari Papua Barat, Sorong, ke Manado. Nah, singkat cerita, keluarga saya ini mengalami usaha yang untuk menyokong dana kuliah saya itu sempat goyang. Sempat goyang, jadi saya itu bertahan hidup tanpa ada bantuan biaya dari siapapun di Manado itu cukup lama. Jadi tidak ada tempat tinggal, tidak ada uang sama sekali. Ya itu bertahan hidupnya di Manado itu. Tidur di emperan, tidur di mana aja lah yang bisa jadi tempat tidur begitu. Itu kayaknya titik terendah dalam hidup saya waktu itu. Cara saya mengatasi titik terendah saya pada saat itu adalah dengan mengucap syukur. Nah, lalu untuk menemukan Tuhan, saya pada saat itu ceritanya ini juga berhubungan dengan kenapa agama yang saya yakini sekarang, kenapa agama yang saya pilih sekarang itu saya yakini. Jadi pada saat itu ketika saya sedang di titik terendah tadi, ada satu cerita di mana saya mencari sosok Tuhan dalam pribadi orang begitu. Jadi saya tahu Tuhan itu nggak mungkin turun dari surga langsung untuk membantu, tetapi ada perpanjangan tangannya. Nah, saya mencari itu lewat orang-orang gereja, orang-orang rohani lah. Tapi ternyata apa yang saya cari, apa yang saya ekspektasikan kepada orang-orang rohani ini tidak semua, tapi beberapa orang itu tidak sesuai. Akhirnya saya sempat kecewa dan saya memilih untuk tidak lagi lari ke hal-hal yang berbau rohani. Dan saya pernah ngomong, ini kelihatan gila sih, cuman saya berdoa ke Tuhan itu kalau Tuhan mau ajar, saya tidak mau ajarnya lewat orang. Kalau mau ajar langsung ya ajar saja gitu. Kelihatannya aneh sih, cuman betul-betul terjadi pada saat itu. Jadi ceritanya saya waktu itu karena kita sering ngamen, kita sering tidur di jalan, kita sering tidur sampai pagi, jam tidurnya tidak rapi. Akhirnya saya sakit pada saat itu. Sakit demam lah, panas tinggi waktu itu. Di kawasan, kalau teman-teman yang di daerah Manado itu pasti tahu kawasan itu ada lapangan basket, terus ada panggungnya. Nah, saya tidur di panggung beton itu, tapi tidak ada atapnya, jadi langit terbuka, tidak ada atap gitu maksudnya. Nah, pada saat itu saya tidur jam 3 subuh, sementara demam tidur di situ, itu kan dekat laut tuh. Jadi angin laut apa pasti kedinginan lah. Nah, jam 3 subuh itu gerimis, hujan. Bayangkan orang kalau sakit demam tidur di kamar saja itu pasti kedinginannya minta ampun. Apalagi tidur di situasi yang kayak begitu. Terus situasinya juga itu adalah situasi di mana orang nggak sakit saja pasti kedinginan, apalagi orang sakit gitu lah. Nah, jam 3 subuh ditambah gerimis. Wah, itu memang rasa-rasanya mau mati emang pada saat itu. Cuman kembali lagi, pada saat itu saya berserah ke Tuhan dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau memang Tuhan mau cabut nyawa ini, cabut. Mendingan dicabut aja, karena pada saat itu udah nggak mampu untuk menjalani karena saking susahnya, saking sakitnya dalam tubuh ini yang bikin saya putus asa begitu. Nah, tiba-tiba saya teringat dengan orang-orang yang pernah saya mintai tolong, orang-orang yang pernah saya ceritakan tentang hidup saya itu. Mereka teringat tentang mereka begitu. Kembalilah saya merasa marah, pada saat itu saya merasa kecewa sih lebih tepatnya. Kalau marah kayaknya enggak, lebih ke kecewa. Nah,
tiba-tiba setelah saya berpikir begitu untuk marah dan lain sebagainya, ada satu orang teman saya yang latar belakangnya saya tahu orang ini adalah pengedar narkoba. Dia pengedar narkoba. Tapi pada saat itu dia, kalau mau bilang kenal dekat juga nggak kenal dekat juga. Kita bertemu di jalan aja, nongkrong aja gitu. Kalau ketemu di jalan lagi ngamen atau lagi nongkrong-nongkrong gitu suka ketemu. Tapi dia bukan teman yang saya ceritakan tentang hidup saya, yang saya merasa dekat dengan dia itu enggak. Nah pada saat itu karena dia lihat kondisi saya kayak begitu, dia tanpa banyak bicara, uang yang dia dapat dari ngamen selama sehari, dia kasih saya, plus dia kasih obat panas, dia kasih makan, dia beli makan buat saya, ditambah air panas. Dan uang sisa uangnya itu dia kasih semuanya ke saya. Lalu di situ langsung saya merasa begini, hal yang saya inginkan, hal yang saya butuhkan dari orang-orang yang saya anggap rohani, yang saya anggap dekat dengan Tuhan pada saat itu, malah dijawabnya bukan lewat mereka, tapi lewat saya menemukan sosok yang saya cari selama ini, yang menemukan Tuhan itu lewat seorang pengedar narkoba, yang dia membantu saya, menolong saya tanpa menyuruh saya berdoa, tanpa menyuruh saya macam-macam lah. Pokoknya dia kasih ini yang saya butuhkan, sudah pergi. Tapi itu memang yang saya minta tadi. Kalau Tuhan mau ajarkan langsung, ya ajarkan saja. Mungkin itu satu pelajaran dari Tuhan, bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, bagaimanapun buruknya kita, bagaimanapun rusaknya kita menurut pandangan orang, Tuhan itu tidak pernah jauh. Dia bisa menolong kita lewat siapa saja, bahkan ke orang yang kita tidak pernah bayangkan, dia akan menolong kita gitu ya. Tadi teman saya pengedar narkoba itu, makanya saya langsung berpikir bahwa saya menemukan sosok Tuhan dalam pengedar narkoba itu, sosok yang saya cari tadi, yang bisa menolong saya, penuh kasih, terus tanpa basa-basi begitu. Ya, saya menemukan lewat dia itu. Makanya akhirnya menjadi pelajaran buat saya begitu, bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan saya, bisa menolong saya lewat siapa saja, bahkan ke orang yang saya tidak pernah pikir dia akan menolong saya begitu. Jadi pesan saya, hidup rukun dalam perbedaan itu memang mesti dilatih, karena kita butuh waktu untuk beradaptasi dengan perbedaan. Jadi apapun agamamu, apapun ras, suku dan budaya kamu, jika mau bantu silakan bantu, jika mau tolong silakan menolong tanpa pandang bulu. Jadi selalu tebarkan kasih, karena di mana ada kasih peduli pada sesama, jika saling menolong itu mesti pakai label agama. Asik. Jadi mungkin itu pesan dari saya.